Mereka sudah sangat terganggu oleh kehadiran Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ketika Kiai Imad ceramah kemana-mana menyampaikan pendapat yang dianggap beliau sebagai kebenaran, mereka sudah mulai sangat terganggu. Bahkan sudah mulai ada gerakan untuk mencegah, menghadang Kiai Imad menyampaikan apa yang dianggapnya sebagai sebuah kebenaran terkait polemik nasab. Bahkan baru-baru ini ada seorang yang voice note-nya nyebar, sepertinya sudah sepuh. Dia mengintervensi Kapolda Jawa Timur, mengatakan mengancam akan terjadi pertumpahan darah bila tetap acara-acara Kiai Imad di Jawa Timur diberikan izin, saudara. Dan ternyata sosok yang voice note-nya nyebar itu kemudian dilacak oleh netizen, sehingga ketemulah siapa orang itu, profilnya seperti apa, garis perjuangan, ideologi dan politiknya seperti apa, dan lain sebagainya. Hati-hati ente ya, jangan bawa-bawa atas nama Nahdlatul Ulama sementara anda berada di barisan orang yang secara ideologi mungkin iya NU, tetapi secara politik mereka tersakiti karena selalu kalah, dan pada akhirnya mereka menebarkan kebencian kepada NU, khususnya pengurus-pengurus PBNU, sehingga menciptakanlah NU garis lurus. Itu namanya kurang ajar, saudara. Aku NU tapi mau memecah belah, mengobok-obok Nahdlatul Ulama. Ya, tokoh-tokohnya seperti Lutfi Basori, ada Idrus Romli dan lain sebagainya. Itu tokoh-tokoh GL tuh, NU GL, yang atas namakan NU GL. Itu orang yang kalah di momentum politik, lalu marah-marah, nggak terima, lalu menebarkan kebencian. Ya, itu bos, menebarkan framing busuk. Dulu itu yang sangat diserang oleh mereka Kiai Said Akil Siraj. Coba kita dengarkan sama-sama nih, bongkaran netizen terhadap penyebar voice note itu. Siapa dia, profilnya bagaimana, dan lain sebagainya. Bahwa ini ada gerakan pendatang yang namanya Imaduddin Utsman, ini 1000% bahwa dia datang untuk memecah belah, mengadu domba antara ulama dan habaib, sehingga masyarakat menjadi marah. Mohon jangan diberi izin, mohon jangan ada Imaduddin Utsman masuk Jawa Timur. Itu dari Banten, itu akan merusak Jawa Timur. Hakul yakin, enol yakin. Dari hasil pengumpulan informasi terkait dengan Kiai Haji Ali Badri Zaini pemilik suara, pada audio yang tersebar di WhatsApp, tim dapat menyimpulkan bahwa Kiai Haji Ali Badri Zaini merupakan Ketua Umum Forum Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Timur. Dia juga merupakan tokoh agama terkemuka asal Madura. Dia pernah menjabat sebagai penasihat ahli Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur tahun 2021. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Front Pembela Islam Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014. Dia pernah meminta kepada Inspektur Jenderal Polisi Dr. Tony Harmanto, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, melalui pesan suara untuk tidak mengeluarkan izin kegiatan Kiai Imad di Tuban, karena dianggap provokatif dan berpotensi memecah belah umat terkait masalah nasab Alawi pada tanggal 19 Juni 2024. Dia juga pernah mendapatkan kunjungan dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur Irwan Setiawan dalam rangka memperkuat silaturahmi dan mendapatkan nasihat bagi Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur menjelang rapat kerja nasional Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2023. Dia pernah menjadi salah satu pendukung terkait penolakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2017. Dia pernah mendapatkan kunjungan silaturahmi dari organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia
dalam rangka menjelang musyawarah besar keempat Ikatan Keluarga Madura pada tanggal 24 Juli 2015. Dia juga pernah satu panggung dengan Harun Musa, Ketua Hizbut Tahrir Indonesia Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur dalam merespon tragedi penyerangan terhadap umat Islam di Kabupaten Tolikara, Papua di kediaman Kiai Haji Ali Badri Zaini pada tanggal 20 Juli 2015. Dia memiliki akun media sosial Instagram yang mengikuti akun Haikal Hasan dari Persaudaraan Alumni 212. Oke. Ternyata mantan ketua FPI pernah ikut berjuang dengan HTI. PKS ketua DPW-nya ya bersilaturahmi kepada dia. Udah jelaskan garis politiknya, garis ideologinya juga jelas. Jadi kalau kemudian di Facebook itu nyebar bahwa salah satu rujukannya adalah Rois Am PBNU, itu bullshit sekali. Dan sekali lagi, ini membuktikan suksesnya kampanye atau pelurusan sejarah yang dipelopori oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, lalu disebarkan oleh banyak orang, lalu terbukalah pikiran dan hati nurani banyak orang untuk membuka tabir yang selama ini tidak terungkap, saudara. Jangan salah, persoalan nasab ini bukan persoalan yang disakralkan. Maka ini boleh kita kemudian ungkap, boleh kita kemudian singkap, boleh. Bukan sesuatu yang sakral, bukan sesuatu yang sifatnya akidah, bukan. Tidak lalu melanggar keimanan bila orang melacak nasab seorang yang mengaku-ngaku. Enggak bakalan copot, enggak bakalan mengganggu akidah, enggak. Jadi stop, jangan framing pula bahwa yang mengkaji persoalan nasab, yang meneliti persoalan nasab, itu lalu dikatakan, wow, itu memusuhi cucu Nabi. Enggak. Itu bukan sesuatu yang disakralkan. Boleh kita kaji, boleh dibatalkan kalau tidak sesuai dengan data dan fakta sejarah, apalagi kalau tidak mau tes DNA. Ini tuh. Hati-hati ya, awas, Anda kena frame mereka, Anda kena doktrin mereka, seolah orang tidak boleh mengkaji persoalan nasab, menggugat nasab seseorang dan lain sebagainya. Mereka coba untuk melawan tes itu dengan doktrin. Maka kalimat-kalimat itu selalu disampaikan. Lalu sekali lagi saya katakan, bukan sifatnya akidah. Persoalan nasab ini sesuatu yang bisa dikaji, bisa dibuktikan, ada metodologinya dan lain sebagainya. Ya, untuk meyakini bahwa sejarah itu benar apa tidak. Itu. Dan ternyata ada klarifikasi terakhir dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau mengatakan, alhamdulillah, acara-acara di Jawa Timur itu tetap lancar. Titik acara yang di voice note-kan oleh kiai sepuh itu, kiai ya, oleh budak Pak Alawi itu, ya, tetap berjalan lancar. Malam beliau klarifikasikan di KBN Nusantara ya, siapa Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, alhamdulillah lancar. Artinya Kapolda tidak terintervensi, saudara. Artinya di sini bayangan mereka yang menganggap seolah bahwa itu ya, persoalan nasab ini, persoalan Alawi ini sudah diyakini oleh seluruh instansi, seluruh institusi, seluruh lembaga-lembaga negara, bahwa nasabnya sudah tidak bisa diragukan, tersambung kepada Rasulullah. Ini mengkonfirmasi bahwa enggak, ternyata enggak, tidak terprovokasi itu. Pak Kapolda Jawa Timur itu tidak terprovokasi, tidak lantas menghentikan acara Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Alhamdulillah berjalan lancar. Jangan seperti itu mainnya ya, jangan mengintervensi. Ini persoalan ilmiah,
bisa dijawab oleh ilmu. Kenapa? Mulai resah, mulai terganggu, mulai takut. Ada kesadaran tingkat tinggi dari masyarakat. Lalu muhibin-muhibinnya pergi. Ini tuh. Kebenaran itu mesti diungkapkan meskipun pahit. Qulil haq walau kana murran. Itu yang selalu kemudian juga disampaikan oleh Kang Riji, Kang Bahar. Sampaikan kebenaran itu walaupun pahit, walaupun sakit. Ya, mohon maaf, mau bagaimana lagi? Mau bagaimana lagi? Anda nggak bisa tunjukkan bahwa Ubaidillah bagian daripada anak Ahmad Al-Muhajir. Enggak kan, nggak bisa Anda tunjukkan kan, kitabnya nggak bisa kan? Ya, kalau nggak bisa ya udah nggak ada berarti. Tes DNA nggak mau kan? Ya wis, mau bagaimana lagi? Apa dalil kalian untuk mengatakan bahwa kalian masih ngeklaim sebagai cucu Rasulullah? Apa coba? Nggak ada. Selain daripada memang sudah dipupuk dari lama meyakinkan masyarakat bahwa ya, sebelum ada yang membatalkan. Sekarang ketika ada yang membatalkan, ya kita tarung aja kebenaran. Ya, mana yang lebih rasional? Disandarkan pada apa sih sebetulnya? Rasionalisasi. Sesuatu harus sandarkan pada sesuatu yang sifatnya ilmiah. Ilmu, bukan doktrin, bukan kebiasaan. Catat, di dalam teori sejarah, kebohongan yang terus-menerus disampaikan maka lambat laun akan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang tidak diucapkan, yang tidak sering diucapkan, lalu lambat laun akan dianggap sebagai sebuah kesalahan. Kebohongan itu sudah selalu lama diucapkan, disampaikan, maka sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi kebenarannya jarang diucapkan, dan sekarang udah mulai diucapkan, maka kesalahan itu, kebohongan itu akan leled, akan luluh-lantah oleh kebenaran aslinya. Saya yakin itu. Bila sudah mulai ada gerakan masif menyampaikan kebenaran, maka kesalahan ini, kebohongan ini, meskipun sudah lama ditanamkan, diyakinkan kepada masyarakat, meskipun masyarakat sudah meyakini, ini akan hancur. Karena sudah ada pembandingnya. Sudah berhadapan-hadapan dengan kebenaran asli. Ini kebenaran palsu sudah berhadapan-hadapan dengan kebenaran asli. Dulu belum ada kebenaran aslinya, belum ada yang menyampaikan secara masif kebenaran aslinya. Maka ini masih dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Ini ada pembandingnya. Ada pembandingnya ini. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berharap semuanya di dalam gerakan ini jangan sampai ada yang takut. Sampaikan kebenaran walau kana murron, ya, karena itu adalah bagian daripada, menurut saya, syiar agama Islam, dan itu diperintahkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.